Dan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah halaman 46 dengan bicara faslun di dalam masalah syarat-syarat di antara syarat-syarat salat, yaitu satrul aurat. Ayo kita baca bersama-sama halaman 46 dengan bacanya wa amma satrul aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ila an qala wa amma satrul aurah fayajibu satrul laha bima yamna'u launal basharah walau tinan wa ma'an kadira wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Mursalun bil haqi anta lana bikanilna ablaghat darajat ya Rasul. Kulla yawmin artaji farja rabbi ajil بالفرج اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنه. Wa amma satrul aurati, dan adapun di antara sebagian syarat-syarat sah dalam sholat atau yang menduduki kedudukan sholat, apa aja? Sujud syukur, sujud syukur. Maka di antara syaratnya pun harus tutup aurat. Ini enggak apa-apa langsung sujud, ya. Lagi pada main bola, ngegol baru satu sujud, pakai celana monyet, nggak sah. Tuh. Jadi yang menduduki kedudukan sholat diantaranya sujud tilawah, sujud syukur, maka syaratnya sama, harus menutup aurat. Fayajibu satrul laha bima yamna'u launal basharah, maka wajib menutup untuk aurat tersebut dengan apa-apa yang mencegah warna kulit. Jadi kalau transparan nih, ya kan, kulitnya hitam kan, kelihatan transparan. Itu, ya, itu auratnya terlihat tuh. Atau lagi sholat, kainnya putih, sinar kan, kelihatan tuh. Apa pakai celana dalam lagi? Sekiranya terlihat tuh launal basyarah, warna kulitnya, maka nggak sah. Sehingga syarat dalam menutup aurat pertama an yakunal mastur lubsan, bahwasanya yang tertutup itu harus ya seperti pakaian. Mau pakai gomis kah, mau pakai apa lagi? Baju, kain, celana dan sebagainya. Yang pasti nutup aurat. Nah, maka diberikan batasannya. Bentar. Walau tinan, sekalipun dari tanah liat, tanah kita campurin ke badan kita itu, tempelin ke bagian yang tertutup aurat, dari pusar sampai lu tutupin tuh.
sholat sah tuh, karena tertutup. Kelihatan nggak warna kulit kita? Enggak. Tutup aja. Tapi termasuk macam dari gila juga tuh gitu. Ya, atau apalagi makadiron. Kita lagi di kolam, kita nggak ada baju, nggak ada celana, kita ada kolam tuh, ya, air. Nah, kita campur aja dengan tanah, campur dengan kita aduk-aduk, keruh gak tuh? Keruh kan? Nah, udah kita sholat di situ. Tutup aurat tuh namanya, termasuk. Iya, karena nggak terlihat, nggak terlihat, ya bagian aurat kita, karena udah keruh, nggak kelihatan sudah. Ya, banyakin tapi, ya bikin es krim habis itu. Tutup, nah udah cukup. Wa auratul rajul wal amah ma baina surrah war rukbah. Nah, sedangkan aurat rajul wal amah, kita nggak bicara amah deh, udah nggak ada soalnya. Laki-laki, laki-laki di dalam sholat dan di luar sholat. Ingat tuh, karena arti aurat tersebut mayustakbah nadharuhu, enggak, yaitu yang dianggap jelek di dalam melihatnya. Jadi batasannya bukan hanya sekedar di luar sholat juga begitu. Ya, yang balik, yang muda, yang tua, sama. Selepas sholat juga seperti itu. Baina surrah war rukbah, di antara pusar dan lutut. Bukan selepas sholat kita keluar, buka aja tuh kain, nongkrong dah, udah peyot lagi. Jangan, tetap harus ditutup. Kalau memang kita dilihat orang, kayak sekarang nih keluar masjid lihat orang, tutup. Di antara pusar dan lutut nggak boleh dilihat. Nah, kalau seandainya kita dapatkan hanya pusar dan lutut, nutupin aurat cuman pusar dan lutut, maka sunnah untuk kita menaruh sesuatu di pundak kita. Sunnah. Apa aja, taplak, ada taplak tuh, taruh taplak. Tuh. Adapun apa? Sorban, kalau bagi kita sudah pakai baju itu nggak sunnah lagi. Apalagi baju kita dua, baju dalam, ya, baju koko, kadang ada jubah, bisa 3 itu. Pakai itu nggak jatuh sunnah. Ketika nah, jadi sebagian orang kan banyak jadi sejadah, dia bawa sejadah begitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau apa? Kalau nggak ada, melainkan pusar dan lutut, maka hendak sunnahnya kita tutupin di pundak, apakah itu sorban dan yang lainnya, ya. Tapi kalau kita sendirian, ini bicara kalau kita lagi sholat atau di luar buat laki-laki. Kalau lagi sendirian, buka kamar, mati lampu, listrik mati, waduh gerah aneh nih. Ya, maka boleh untuk dibuka auratnya, melainkan sawatin. Artinya sawatin kubul dan dubur. Ya, dibuka pintu, dia sendirian. Akhirnya, aduh, anda pakai celana dalam aja dah. Ya, anda pakai celana dalam, ya sudah, nggak apa-apa. Itu auratnya dalam sendirian itu nggak boleh dibuka tuh. Ya, itu buat laki, buat laki. Kalau dalam keadaan sendiri, ingat nih, jangan ntar ada pemahaman, kok sendiri berarti anda lagi di luar sholat, boleh tuh pakai sempak. Nggak boleh, tetap harus pusar dan lutut.
Di luar sholat harus pusar dan lutut. Tapi di dalam kamar sendirian tidak ada yang lihat. Nah, maka itu apa namanya? Harus tertutup kubul dan dubur. Adapun nama istrinya udah nggak ada aurat. Dipaham ya? Kalau sama istrinya, ya udah nggak ada aurat lagi. Jadi nggak ada yang perlu ditutup. Karena nama istri. Wa auratul hurra fi sholatiha wa indal ajanib jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Ini yang jadi permasalahan sekarang. Untuk wanita, maka hendak auratnya ditutup baik di sholat atau di luar sholat. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, apa batasannya? Batasannya jami'u badaniha kalau di dalam sholat, illal wajha wal kaffain. Indal sholah wa inda apa tadi? Wa auratul hurra fi sholati wa indal ajanib jami'u badaniha. Iya betul. Nih ada sedikit taklik juga di sini. Wa auratul hurra fi sholatiha jami'u badaniha il wajha wal kaffain. Aurat perempuan di dalam sholat seluruh badannya, melainkan wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak. Tapi harus kita paham apa batasan wajah dalam syariat. Larikan ke agama batasan wajahnya, bukan dalam uruf, dalam batasan pada umumnya manusia. Wajah dalam syariat untuk perempuan itu baina manabiti syar ila dzaqan. Apa yang ada bagian tempat timbulnya rambut dan dagu. Nah, ini masih terbuka boleh nih. Ya. Jadi bagian sini udah nggak boleh lagi kelihatan bagian timbul-timbul rambut udah nggak boleh itu. Atau bagian dagu bagian ke bawah itu juga tidak boleh. Jadi sebagian perempuan pakai mukena, perempuan banyak sekali nih pakai mukena, ngikatnya sampai sini, ini kelihatan ini sudah terbuka auratnya. Kalau nggak ditutup nggak sah sholatnya bertahun-tahun tuh. Karena batasan mukanya dalam agama itu mabaina manabiti syar ila dzaqan, sampai dagu. Disampaikan kita kepada istri, ibu kita lagi sholat, perhatikan dulu tuh, diikat dulu, ikat semuanya. Yang kedua yaitu telapak tangan. Telapak tangan juga diperhatikan. Kalau lagi sholat kadang turun ke bawah, ya, Sami Allah, kadang turun dia. Nah ini kalau nggak ditutup juga terbuka auratnya. Jadi mau kenanya harus pakai ikatan tuh, yang diikat, ya. Ada kan mau kena tuh? Nah itu pakai yang itu. Jangan pas Allah, ini kelihatan, batal sholatnya kalau nggak ditutup segera. Karena itu termasuk aurat. Itu kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat, seluruh badannya semua aurat, mukanya aurat, telapak tangannya aurat. Maka di sini itu pendapat yang otentik dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita sekarang mengambil mazhab Imam Syafi'i dengan perkataan Imam Rafi'i yang mana menyatakan muka bukan aurat. Muka bukan aurat dengan catatan dua syarat dibolehkan. Pertama, ya, kalau tidak ada fitnah. Kalau tidak ada fitnah yang bisa mungkin menyebabkan suatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau dia merasa aman ya sudah. Itu dia. Kalau dia merasa aman, nggak
dia jalan nggak takut digoda dan sebagainya, maka nggak apa-apa. Ya mukanya pas-pasan, ya kan? Mukanya kayak artis begitu, takut kena goda dan sebagainya. Afdol pakai kul yang muktamad, tutup mukanya. Dulu diremehin yang begitu, sekarang semuanya pakai masker semuanya, sampai lakinya pakai masker. Pakai orang yang perempuan pakai jilbab, pakai apa? Burku, pakai cadar. Udah merasa tenang mereka. Gak pakai masker lagi sudah. Maka Imam Baijuri menyatakan pantas untuk kita menirulah pendapat ini ya saat ini, apalagi sudah banyaknya perempuan keluar ke jalan-jalan, ke pasar-pasar, maka boleh menyatakan mukanya tidak aurat. Tapi muktamadnya dalam mazhab Syafi'i yang kita pegang ini, maka seluruh badannya, muka itu termasuk aurat. Di luar sholat. Itu ya. Wa inda maharimiha wan nisa ma baina surra war rukbah. Nah, ini juga permasalahan selanjutnya. Adapun di hadapan bapaknya, nih, gadis usia 15 tahun, 16 tahun. Di hadapan bapaknya, mahram enggak? Mahram. Bukan muhrim. Kalau muhrim yang pakai baju ihram tuh di pondok gede. Mahram adalah orang yang boleh kita sendirian dan haram untuk kita nikahi. Tuh, seperti anak perempuan kepada bapaknya, kita kepada ibu kita. Itu namanya perempuan kepada mahramnya. Siapa mahramnya? Bapaknya, saudara lakinya, apakah sekandung, sebapak, seibu, itu mahram. Siapa lagi? Ya, paman juga termasuk. Nah, maka kalau mahram, auratnya mana? Bagi perempuan tersebut, baina surrah wa rukbah. Di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut, auratnya dia itu nggak boleh dibuka, ya. Tapi selebihnya bukan aurat. Bagian atasnya, buah dadanya gimana tuh? Kelihatan sama bapaknya, auratnya bukan aurat, bukan. Nah, boleh dilihat gak? Ya lihat dulu, ada fitnah gak? Nimbul syahwat gak? Kalau apapun yang emang sebab nimbul syahwat, iya, TV kita harus ditutupin. Ya, pisang, kedebong pisang ditutupin. Kalau nimbul syahwat. Tapi begini, ana sampaikan seperti ini kenapa? Banyak kejadian nggak seperti ini. Kejadiannya apa? Si bapak melihat anak gadisnya, ya, auratnya. Apa contoh? Si gadis lagi nyapu, pahanya kelihatan sama si bapak. Itu paha aurat itu yang wajib ditutup. Paham? Jadi dia nutup semuanya, pahanya kemana-mana. Itu aurat yang bapak nggak boleh melihat. Yang saudaranya nggak boleh melihat. Ini saudara lakinya lagi duduk, dia lagi nyapu, kelihatan pahanya, aurat itu wajib ditutup. Nah inilah, karena pemahaman aurat di dalam agama, kalau untuk mahram adalah di antara pusar dan lutut. Maka disinilah hendak kita menutupi segala apapun, apalagi keaiban kita. Tuh lihat, kita menutup zahir kita itu suatu yang wajib, apalagi kekurangan yang ada pada diri kita. Lalu bagaimana agar tertutup segala kekurangan aib kita? Kita udah menjadi kasarnya sampah masyarakat misal, ya, tetangga kita tahu bahwa kita begini, begitu, ya kan? Gimana cara nutupnya? Imam Syafi'i menyatakan, beliau menyatakan, ya, tasattar bis-sakha fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha.
maka tutuplah dengan sifat kedermawanan. Kalau engkau ingin mendapatkan nama reputasimu menjadi baik, yang asalnya kamu hancur jadi sampah masyarakat, gimana caranya? Maka tutuplah itu semua dengan sifat kedermawanan. Dermawan kepada tetangga, ada sedikit makanan kasih, bergaul dengan mereka, bukan sekedar rezeki yang kita punya, tenaga kita bantu. Kalau begitu, udah bakal tertutup semuanya, udah nggak dikatakan garong lagi, udah nggak dikatakan perampok lagi, nggak dikatakan begajul lagi, enggak. Oh tuh orang baik, udah jangan, udah tuh, udah jangan ngomong masa lalunya dia. Baik, setiap Jumat kita makan terus sama di nasi uduk, tiap Jumat dibawain, malam kadang dibawain. Nah, maka Imam Syafi'i itu, ya, tasattar bis-sakha fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Sebagaimana dikatakan, orang itu taunya apa? Bukan penjahat, bukan apa, taunya apa? Orang yang dermawan. Nah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah.